Halo Geografer, jumpa lagi dengan kami. Saat ini, curug yang akan kami eksplor adalah Curug Cileat. Dan sekarang ini saya lagi berada di curug pertama dari total curug ada 4. Namanya Curug Citorok. Untuk mencapai Curug Citorok ini, kawasannya cukup lumayan jauh dan lumayan terjal. Kita memang harus mendaki, ada beberapa tanjakan yang memang harus kita lalui. Untuk mencapai kawasan ini, para pengunjung diwajibkan membayar parkir 10.000 untuk satu motor. Dan untuk tiket masuknya 10.000 per orang, itu udah termasuk asuransi. Bagi para pengunjung yang merasa kehausan atau merasa lapar, di sini juga tersedia warung. Dan warung bukan satu-satunya yang ada di sini, karena hampir setiap curug yang ada di sini tersedia warung. Memang disediakan untuk para pengunjung agar bisa beristirahat dengan santai. Curug Cileat. Membahas tentang wisata memang tidak akan ada habisnya. Selalu ada saja yang eksis setiap harinya. Baik wisata yang lama ataupun yang baru-baru yang sedang marak bermunculan. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu tempat wisata yang sudah lama adanya dan sudah sangat eksis di zaman dulu bahkan sampai sekarang. Yaps, sesuai judul, kali ini saya akan membahas tentang Curug Cileat. Curug Cileat ini berada di Kampung Cibogo, Cupunagara, Gardu Sayang, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lokasinya berada di kawasan Gunung Canggah dan berada di tengah hutan. Curug ini merupakan curug tertinggi di Subang dengan ketinggian yang mencapai 100 meter. Dan debit airnya termasuk besar, terlebih saat musim penghujan. Posisi curug tersebut tepat berada di tengah-tengah tebing batu, sehingga dengan ketinggian tersebut dikombinasikan dengan tebing batu yang seolah mengaping curug tersebut, itu membuat tempat ini wajib diabadikan dalam bentuk foto atau video. Memiliki panorama yang sangat indah berupa perbukitan dan pesawahan, Curug Cileat yang dilengkapi 4 air terjun alami tersebut ternyata menyimpan kisah lain, mulai dari cerita historis hingga mistis. Berdasarkan artikel yang saya baca, salah satu tokoh warga desa Cimanggu, Kecamatan Cisalak, T. Sobandi, menyebut kawasan hutan pegunungan Canggah, tempat beradanya Curug Cileat ini, pernah menjadi lokasi persembunyian tentara pemberontak Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITI, pimpinan SM Kartosuwirjo. Sebelum ditumpas oleh TNI, para pemberontak DITI pernah ada yang sembunyi di kawasan Gunung Canggah, sekitar areal curug itu. Makanya, dulu TNI sempat bikin markas militer di sana untuk melawan pemberontak, ujar Sobandi. Untuk mencapai lokasi curug, pengunjung akan melintasi sebuah perkampungan bernama Panyaredan. Sobandi mengisahkan, kampung ini dinamakan Panyaredan karena konon dulu kawasan sekitar di kampung ini pernah dijadikan tempat eksekusi warga oleh tentara penjajah Belanda dan pemberontak DITI. Saat eksekusi terjadi, banyak warga yang diseret, artinya diseret, disiksa lalu dibunuh oleh mereka. Makanya daerah tersebut dinamakan Panyaredan, katanya. Menurut dia, saat itu, selain warga luar, banyak warga Cimanggu dan sekitarnya menjadi korban kekejaman tentara Belanda dan DITI. Tapi, tidak sedikit juga tentara DITI yang tewas oleh TNI. Saksi-saksi sejarah masih ada yang hidup sampai sekarang, ucapnya. Setelah sampailah saya pada curug yang kedua.
Jarak dari curug pertama ke curug kedua hanya berjalan kaki sekitar 10 menit, tidak terlalu jauh dan tidak begitu banyak menguras tenaga. Kita bisa melihat di sini curugnya cukup lumayan tinggi meskipun debit airnya tidak terlalu besar. Tetapi cukup indah untuk kita nikmati, terutama bagi para pencinta curug. Selain kisah sejarah, curug berpemandangan menawan dan berhawa sejuk, dengan ongkos tiket masuk cuma Rp10.000 per orang ini, juga dikenal angker dan mistis. Sobandi menyebut, ada semacam mitos kuno di kalangan warga, yakni larangan berkata arogan atau sompral, dan bepergian ke kawasan hutan Gunung Canggah pada hari Senin. Dulu ada pepatah dari para orang tua, kalau pergi ke Gunung Canggah, jangan hari Senin, katanya keramat. Itu saatnya binatang-binatang buas turun. Terus, kalau sudah berada di gunung, enggak boleh berkata sompral atau arogan, paparnya. Nuansa mistis ini dirasakan dan diakui sejumlah wisatawan yang mengunjungi curug tersebut. Kayaknya memang angker ya, hawanya juga aneh. Mungkin karena dilingkupi hutan belantara kali ya. Tapi, tadi begitu sampai curug, tiba-tiba kerudung saya tertetes cairan merah. Pas diperiksa ternyata darah. Cuman, nggak tahu darah apa atau siapa. Kami jadi merinding. Imbuh Eti, 16 tahun, warga Cikampek. Sementara itu, Ketua Komite Peduli Lingkungan Hidup KPLH Subang, Idin Rohana, menyesalkan minimnya perhatian pemerintah kabupaten dalam membenahi areal curug, terutama akses jalan menuju lokasi. Akses jalannya kurang bagus, dan di beberapa titik terlihat banyak longsoran yang mengganggu kenyamanan pengunjung. Bahkan, khusus Curug Pauk, 1 dari 4 curug di Cileat, selain banyak bekas material longsor, di sekitaran air terjun juga kurang tertata, timpah Idin. Pihaknya berharap pemerintah setempat serius memelihara kelangsungan spot-spot wisata dan membenahinya, agar dapat membantu mendongkrak pendapatan daerah. Pemerintah kudu serius melindungi alam, jangan cuma mengeksploitasi. Jika tidak, beberapa periode ke depan, curug-curug indah tersebut bisa jadi musnah dan tinggal kenangan, pungkasnya. Setelah sampailah kita pada curug yang ketiga dari sekitar 4 atau 5 curug, ini adalah hampir kita mencapai curug yang terakhir. Karena sesudah curug ini, kita langsung mencapai curug keempat dan kelima. Karena lokasi curug keempat dan kelima itu berdekatan. Nah, sedangkan sejarah menurut cerita rakyat adalah Curug Cileat ini berasal dari kata Tiporeat, yang berasal dari bahasa Sunda, yang artinya adalah terjatuh. Terus, apa hubungannya sama curug ini? Di curug ini, konon katanya ada 2 orang pangeran yang berlomba untuk mencapai laut. Lalu, seorang pangeran itu berlari dengan cepat ke arah utara hingga pangeran tersebut terjatuh atau Tiporeat di curug Cileat tersebut. Sedangkan pangeran satunya berlari ke arah selatan, tapi pangeran pertama yang tiba terlebih dahulu. Sementara pangeran kedua itu kalah dan merasa sedih, atau bahasa Sundanya adalah pundung. Dari situlah asal-usul sungai Cikapundung. Jelas kita mengetahui yang namanya curug pasti banyak bebatuan, dari batu yang kecil hingga batu yang sangat besar. Tetapi ada kepercayaan dari warga sekitar bahwa tumpukan batu-batu yang berada di puncak Curug Cileat tersebut adalah makam Mbah Jaga Pohara dan Eyang Ali. Bukan hanya itu, Curug Cileat ini memiliki sejarah kuno, yakni pada zaman penjajahan Belanda. Saat penjajahan Belanda, Jawa Barat merupakan salah satu tempat yang dijajah oleh Belanda. Ternyata, curug ini sudah lama ada saat penjajahan Belanda, dan Curug Cileat ini menjadi tempat wisata para tentara Belanda. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya benda bersejarah yang ditemukan oleh warga sekitar di sekitar Curug Cileat.
Setelah beristirahat sejenak, saat ini saya akan melanjutkan perjalanan berikutnya untuk menuju curug keempat dan kelima, sekaligus merupakan curug terakhir. Trekking menuju Curug Cileat. Perjalanan yang akan kamu lalui untuk sampai ke Curug Cileat ini sangat menguras tenaga. Terdapat 2 jalur untuk sampai ke lokasi curug ini. Jalur yang pertama adalah dengan menembus hutan dan berjalan di antara pepohonan yang rindang. Kelebihannya adalah jalan melalui hutan sangat jelas dan ada patokan untuk pijakan. Jalur yang kedua adalah dengan melalui area pesawahan. Namun jalur ini tidak begitu jelas. Kamu harus menyusuri area pesawahan yang begitu banyaknya. Jika kamu ingin melewati jalur pesawahan, alangkah baiknya sering bertanya ke warga sekitar. Untuk lebih aman lagi, jika kamu ditemani oleh seorang pemandu saat menyusuri jalan pesawahan ini. Meskipun sedikit membingungkan, jalur pesawahan ini akan membawamu lebih cepat menuju Curug Cileat ini. Kamu akan melakukan trekking selama kurang lebih 2 jam, namun pemandangan yang terhampar meringankan rasa lelah yang dirasakan. Untuk kamu yang ingin beristirahat sejenak, di tengah-tengah perjalanan, nggak perlu khawatir karena warung makanan dan musola akan kamu temui dan bisa digunakan sebagai tempat beristirahat. Di sepanjang perjalanan, kamu juga akan menemukan beberapa sungai dan sumber mata air pegunungan yang dapat kamu gunakan untuk melepas dahaga. Berhubung ada 4 air terjun di lokasi tersebut, maka dari itu, setiap perjalanan dari air terjun pertama menuju air terjun lainnya itu berbeda keadaan jalannya. Dari awal trekking menuju air terjun pertama, jalannya cukup mulus dan hanya ada beberapa titik yang ada bebatuannya. Jalannya juga cukup menanjak tapi masih standar, tetapi harus tetap hati-hati. Walaupun jalannya cukup mulus, trekking yang dilewati kebanyakan adalah tanah dan tanahnya adalah tanah merah, jadi cukup licin. Dan tepat di depan air terjun pertama ini, terdapat sebuah warung, sehingga kalian bisa sejenak beristirahat di sini, sekaligus menikmati keindahan air terjunnya itu sendiri. Dari air terjun pertama, menuju air terjun kedua dan ketiga, trekkingnya cukup datar dan jarang ada bebatuan, dan jaraknya pun saling berdekatan. Dari air terjun kedua menuju air terjun ketiga hanya memakan waktu 5 menit saja. Nah, yang paling berat adalah perjalanan dari air terjun ketiga menuju air terjun keempat. Selain waktu tempuh yang cukup lama, kondisi jalannya pun cukup terjal. Banyak trekking yang dilewati berupa bebatuan, dan bebatuannya terkadang berlumut dan licin karena terkena aliran air. Dan jalannya pun cukup tidak stabil, terkadang menurun lalu menanjak, atau datar terus menurun kemudian menanjak. Disarankan, di perjalanan menuju air terjun keempat ini, kalian harus ekstra hati-hati untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Gong dari semua curug yang saya lewati adalah curug yang ada di belakang saya ini. Kita bisa ngelihat di sini ada curug keempat dan curug kelima. Dan ini adalah curug yang memang menjadi tujuan kami, Curug Cileat. Kita bisa melihat betapa indahnya dan megahnya curug ini, apalagi dengan pemandangan yang begitu luas, sehingga apabila kita mau membuat video atau mau melakukan fotografi, pengambilan foto, kita akan lebih luasa di sini. Di sini juga kita lihat banyak sekali pengunjung yang datang ke sini, bukan hanya saya. Mayoritas pengunjung yang datang ke sini didominasi oleh kaula muda. Teman-teman, apabila kita berkunjung ke tempat ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Jangan sekali-kali kita meninggalkan apapun juga yang ada di sini, terutama sampah plastik, bekas bungkus makanan.
Karena sayang sekali apabila lokasi yang begitu natural ini kita kotori dengan sampah-sampah yang kita bawa dari kota. Dan itu menjadi titik penting atau menjadi catatan penting buat para pengunjung di sini. Karena kebersihan apabila terjaga itu akan membuat sesuatu yang indah akan tetap indah. Tips berwisata ke Curug Cileat. Berikut ada beberapa tips wisata yang dapat menjadi bahan referensi saat mengunjungi Curug Cileat ini. Di antaranya, 1. Bawalah bekal makanan dan minuman yang sesuai dengan kebutuhan. Berhubung berkunjung ke sini amat sangat membutuhkan tenaga yang ekstra, disarankan membawa makanan yang dapat menunjang tenaga selama di perjalanan. Walau ada warung, tetapi tersedia hanya 2 saja, yaitu di depan air terjun pertama dan di depan air terjun keempat. Jadi, sebaiknya membawa makanan untuk menunjang selama di perjalanan setelah air terjun pertama sampai air terjun keempat. 2. Perhatikan juga cuaca saat memutuskan untuk mengunjungi Curug Cileat. Berkunjunglah ke sini saat cuacanya panas. Kenapa? Karena kalau dalam keadaan mendung atau hujan, sangat mempengaruhi, terutama berpengaruh pada perjalanan selama trekking. Kalau cuacanya mendung, selama perjalanan pasti bakalan rada gelap dan berkabut. Dan kalau cuacanya sedang hujan, trekking selama perjalanan bakalan bertambah licin sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan. 3. Jangan lupa untuk membawa baju ganti buat teman-teman yang mau berenang di sekitaran Cileat ini dan membawa obat-obatan yang dibutuhkan. 4. Jika kamu mau camping, jangan lupa untuk membawa baju hangat atau semacamnya. 5. Gunakan sepatu khusus trekking agar terasa nyaman saat melakukan perjalanan menuju Curug. 6. Jaga selalu kebersihan dan keasrian lokasi Curug Cileat ini. Nah, ini adalah PR utama karena setelah saya berkunjung ke lokasi ini kemarin, benar-benar banyak sampah yang dibuang sembarangan, utamanya selama di perjalanan. Sehingga, selain mengurangi estetika, tempat ini jadi terlihat sangat jorok. 7. Disarankan membawa trekking pole. Alat ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi, saat mendaki, pasti Anda akan merasa kelelahan atau terlalu berat membawa beban di punggung. Nah, adanya alat ini bisa membantu menjaga keseimbangan tubuh agar tetap stabil. 8. Siapkan gadget kamu untuk mengabadikan setiap momen yang tercipta. Dobogan masih kena ayam, Pak. Panggil tuh hiji panggil tuh. Hiji deui. Mohon. Hiji deui. Tenan naon lah, hiji deui. Hiji deui. Di mana? Di Curug. Di itu na? Di Bandung, Pak. Bandung wae. Ya, seseorang Bandung wae. Atuh da orang Bandung mah anu alami kieu. Ari orang dia mah kan tos bosen pangintennya, Pak. Yang ke Bandung ah. Mohon. Nggak di Bandung na ah. Di Bandungnya di bawah batu, Pak. Alhamdulillah di Buah Batu. Bapak kan tos sering ke Bandung. Ari ke Buah Batu mah da udah pernah di Buah Batu mang ieu Bangkana. Mohon. Agus di Buah Batu. Ya. Gimana bukan asli bodong tuh. Mau hijau ada sisa. Sedang Cibodas di Buah Batu kan. Mohon. Jadi Yang mau tangkir? Sedotan teh. Sedotan teh. nah batu pada tarang ah. Agus. Mohon. Kita sareng abahnya. Linggih di dia, Bah. Nah ini lebihnya Buah Batu Mohon. paling jauh ah di India. Ya. Oh, ka dia. Ka dia. Oh, Di India nyampe. mohon. Oh, kiranya tangkir. Iya. Iya. Ongkos 8 juta. Nyampe ka India. Kisahnya ya, kenangan ya. No. Pangalengan wae terus merasa paling jauh. Abi mah Bandung ya rencana nanti Pangalengan. Langkung jauh deui. Pangalengan mana tah? Cileunca.
Oh, sudah bisa. Tapi lanjut di Pangalengan anang. Mohon. Abah itu osok di anggo camping oge Mohon. biasa. Ke camping mun. Oh, saberapa ngosna bah upami bade camping di dieu? Ieu teh aturan nama pami dewasanya maksudnya tes pengusaha nya sukses gitu. Dia buat 15.000 perjalanan teh. Upami itu. Pelajar mah biasanya umumnya Mohon. 2.000 Oh, perjalmi. perjalanan. Tapi nyanak tenda nyarira. Mohon. Tadi teh Oh, gitu. Tapi upami bade masak-masak biasa tuh di dieu bah atau cuma camping hungkul biasanya. Katanya anak peralatan nyariranya bah. Oh. tadi kan makan eta nu ieu ieu eta kan tadi. Oh, upami toiletna aya bah. Itu teh. Oh, iya toilet. Iya kanggo musola upami bade salatnya. Ya banu ngadamal. Iya, gimana wargi, ada nu mau jajan tuh. Oh. Oh, abah mah di dieu nyarira. Nyalira ieu. Tiap hari bah. Sekali lah itu nggak sawah. Oh, mun isarap nya. Jadi biasa tah tempat camping udah pasti tidur mah biasa. Gitu. Ada sistem pembimbingannya. Oh, di pali dia di Tadi kan jalan ya. Oh, mohon. Rapat 20 jam. Bagus. Bakal cara kamera mana? Oh, gitu. Mohon. Tapi tiap hari oge tiasanya bah ente Sabtu Minggu wae nya biasanya nu penting mah ka dieu abahna nuju ayanya. Upami bade misalnya teh upami bade tuang tuh ti abah tiasa disaigikeun atau nyanaknya di abah? Untuk biasanya nyalira. Nyanaknya di. Aing pemerintah mah orang pangalibatkeun gitu, tapi ya, alatnya nyarak nyalira gitu ya. Oh, itu ti tiasanya. Pangalibatkeun mah gitu. Mohon. Ya pemerintah mah lawan misalkan masak-masak nu misalnya sama kita mah kuanyunan anak gitu. Tapi upami camping di dia bah aman tuh. Aman masana teh bili aya bagong gitu bah. Aman. Ai bagong mah ada di jauh leuweung mah yang nyampeurkeun mah nya teh. Wah, loba. Aman. Oh, moal ka dieu nya. Mana naon atuh kita kayaknya ngumpat tuh. Iya, tapi upami wong ieu mah teu sieun. Moal. Mah nyampeurkeun. Aman. Soalnya pernah kantos ka dieu teh sabulan yang lalu. Ninggal jalmi anu berburu ngangge anjing eta teh berburu bagong pangintennya. Mohon cek bagong. Oh, yang mencek oge. Puncak bencet. Oh, Ruragan ka curug geus 4 curug oge. arageng atau nu alalit jenisna. Nya ageng we dua-dua. Oh. Roti puncak. Oh. Macelang udah paling gebrus ka diulang. Oh. Ka curug. Kapan aku urang ketok besi hiji pas pisan datang pas nalayan. Heeh. Gotong ka dieu ka saung bapak. Gecah urang kali jati. Enak eta tadi di satenya. Hmm. Oh, sugan teh masih taep mancek di daerah kieu mah ternyata seueur nya. Ieu 2 ke 10. Amali itu kejadian apa hijinya? Kejadian 4. Tapi ieu bah upami anu ka dieu teh seueur, anu ka curug teh Syukur ah. seueur nya. Namanya udah lengkap nih, mah. Sang biasana da istirahat heula di dieu nya, bah. Mohon gitu. Ya kadang-kadang kalau nyampe gitu ini enggak itu sih ini. Oh. Oh, teh nama tinggalkeun we kitu nya, da amannya. Oh. Yang itu kan. Oh. Yang pemimpin misalkan yang ngepem di karek di rentangan. Oh. Ya, maksudnya biasanya kayak saat dengan Oh. kan dengan kata ya cai. Ya. Nah, ini biasanya kurang supaya bakat gitu kan. Ya bagong yang purkeun. Bah, upami masyarakat di dieu profesina seuna kanu naon, bah? Kanu kebon atau tani tani nya? tani kan dagang. Nah, kayak Kalau bapak mang kana kebo tiguninya ngapoe Tapi nah kebon di dieu bargeng nya. sudah kirang ieu Akan upami ningali di batur mah asa gandut gitu. kurang jeput bijina di dieu mah lah. Oh, kurang cukupnya. Semuanya kumaha rada kieu mah dah. Terjadi itu. Ini di pertama dah. Abah, ieu teh tapi sabedi rada disut henteu naon nya da ieu mah. Disut teh kanggo ieu bawa ieu teh upami engke diinformasikeun ka masyarakat, upami aya nu bade camping biasa di dieu gitu, tapi nyanak teh nyarira. Gitu kan nya, banyak. gitu ya pengawasan kamu dewasa 15.000. Ya, kanggo dewasa 15.000, kanggo
pelajar atau mahasiswa tiasa 10.000 per orang tendanya nyarira, tapi di dia diken tempat ku abad, aya tempat, aya toilet oge aya musola nya bah, dan di dia kan aman dari gangguan binatang-binatang hutan gitu bah. Di dia mah kayak pemajakan, pemerasan, kayak pembegalan. Mohon teu ayahnya di dia mah. Asli teu aya murni. Di jalan oge aman we nya bahnya. Karena kan di dia mah karang taruna setelah baca no stop. Oh, Jadi kayak mulai kayak enak. berarti motor diparkir di bawah oge amannya. Aman. Aman Karena dah. kan sampai kesehatan itu kayaknya ini teh di pengongan itu jagaan gitu. Mohon. Enongan. Dia nongan dia. Sampai kali sampai balik. Sebelah age motor aya. Mohon. Aman gitu. Aman. Itu wisata paling aman Gunung Cileat. Mohon. Tapi ABG da atos ka beberapa curug anu di Subang nya. Cuman curug ieu lumayan sayanya pada saat nyampe jangkung sang lega deh tempatna. 414 meter. 414 ketinggianna. Ya. Bantu orang Subang mau di terap bendera 100 meter. Mohon. Tapi itu da curug teh kan tadi mah nu puncakna mah aya 2 curug teh nya nu rada alit hiji. Tapi itu da di curug Cileat mah anu eta nya nu ageungna nya. Oke, yang tarik-tarik bendera tarik tambang atau di puncak. Bah, tapi upami camping di dia, upami kalapa mah tiasa mesan pengen abah selalu aya nya. Pemilik pesen mah. Oh. Oh. Abang ngalah di dia. Ali Sugante mesa di pasar di Canaka dia. Waduh. Cuma depan sekat itu kali. Oh, soalnya anu gaduh warung anu di luhur oge kan daganganna mah di Canak saurna. Emang jalan mah nyaki anak. Kita upami ngupakeun 70.000 setahunan. Oh, Makan jalan. pemingpakeunnya. Misalkan aya anu masyar mun teh pan meureun mah ada hasil. Gitu. Nah, abah ieu nuhun nya tos ngobrol. Ieu sabarahan abah? Udah itunya.